Oh ya, kita belum kenalan ya. Hai, saya Muhammad Neza. Sekarang di sini saya mau menjelaskan dan menggali apa yang sengaja ditutup rapat selama berabad-abad. Bersiaplah, karena cerita Borobudur yang akan kamu dengar malam ini tidak seperti yang pernah kamu bayangkan. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ada sebuah bangunan raksasa di Magelang yang katanya simbol kejayaan agama Buddha, tapi semakin dalam kita gali, semakin banyak bukti yang justru membantahnya. Jadi, sebenarnya apa yang kita sembunyikan? Borobudur, nama yang tak asing bagi siapapun yang tumbuh di negeri bernama Indonesia. Sebuah bangunan raksasa di tengah perbukitan Magelang, yang konon merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Kita mengenalnya sebagai monumen kebanggaan bangsa, bukti kejayaan leluhur, simbol peradaban tinggi yang pernah tumbuh jauh sebelum bangsa Barat mengenal apa itu Nusantara. Para peneliti independen dari berbagai negara menemukan kesamaan antara tata letak Borobudur dengan struktur mandala kuno dari India dan Tibet. Sebagian ahli geologi, seperti Dani Hilman Natawijaya, menyebutkan bahwa tanah di sekitar Borobudur mengandung lapisan aktivitas seismik dan endapan yang mengindikasikan bahwa bangunan itu mungkin berdiri jauh sebelum era Wangsa Shailendra. Jika diperhatikan dari atas, bentuk Borobudur menyerupai bunga teratai raksasa dengan struktur mandala yang sangat presisi. Peneliti arsitektur kuno dari luar negeri bahkan menghubungkannya dengan sistem observatorium matahari. Dalam narasi ini, Borobudur bukan hanya pusat ritual, melainkan monumen peringatan dari peradaban maritim yang sudah hancur ribuan tahun lalu akibat bencana besar. Jawabannya bisa panjang, dari institusi keagamaan yang sudah terlanjur mengklaim Borobudur sebagai situs suci, hingga otoritas kebudayaan dan arkeologi yang dibangun di atas narasi konvensional. Jika Borobudur bukan candi Buddha, maka banyak narasi sejarah yang harus dirombak ulang, dari siapa sebenarnya yang membangunnya, sampai bagaimana cara kita memahami warisan budaya Indonesia. Bahkan dunia internasional pun mungkin akan mulai menyoroti ulang monumen ini, bukan hanya sebagai warisan agama, tapi sebagai misteri teknologi, budaya, dan pengetahuan kuno yang belum terpecahkan. Mereka tidak menemukan altar Buddha yang digunakan secara aktif, melainkan struktur yang penuh lumut dan dikelilingi misteri. Saat itu mereka langsung mengaitkan dengan teks-teks Buddha yang mereka kenal dari India, lalu memutuskan bahwa inilah Candi Buddha. Label itu kemudian diterima begitu saja dan diajarkan turun-temurun, seolah sudah pasti benar. Mereka mempublikasikan artikel-artikel yang mengundang pro dan kontra, mengadakan diskusi publik, dan memperlihatkan hasil riset lapangan. Bagi sebagian orang, cukup sudah dengan narasi klasik. Borobudur adalah Candi Buddha, lambang toleransi dan warisan leluhur. Namun bagi mereka yang berani menggali lebih dalam, Borobudur adalah teka-teki raksasa yang mengundang kita untuk terus bertanya, siapa sebenarnya yang membangunnya? Untuk tujuan apa? Mengapa simbol-simbolnya begitu rumit? Mengapa tak ada catatan jelas tentangnya dalam prasasti? Mengapa dunia internasional begitu cepat menerima satu narasi dan mengabaikan kemungkinan lain? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu generasi kita untuk berani mencari jawabannya. Ada yang mencoba memetakan Borobudur dengan software astronomi modern, menemukan titik-titik tertentu yang selaras dengan posisi bintang-bintang pada ribuan tahun lalu. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan satu jawaban tunggal. Mungkin Borobudur memang sengaja dibiarkan menjadi misteri, agar setiap generasi belajar merendahkan diri di hadapan masa lalu. Tetapi satu hal yang pasti, Borobudur akan selalu memanggil kita, dengan bisikan yang tak terdengar, namun terasa sampai ke tulang. Apa kau yakin sudah mengenalku? Ada pula yang menghubungkan relief kapal dengan teori pelaut Nusantara yang menjelajah sampai Afrika dan Amerika Selatan. Semua ini seolah membuka tabir bahwa Borobudur bukan hanya sekadar monumen agama, melainkan semacam arsip batu dari peradaban yang jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Namun setiap kali teori baru muncul, selalu ada suara-suara yang berusaha membungkam, dengan alasan menjaga ketertiban akademik atau menghindari polemik. Namun, siapa yang berani menyelidiki kemungkinan lain? Banyak akademisi lokal mencoba menggali teori bahwa Borobudur bisa jadi situs pemujaan leluhur atau pusat pengetahuan Nusantara pra-Hindu-Buddha. Tetapi mereka sering mendapat tekanan karena dianggap tidak ilmiah atau mengganggu narasi resmi yang sudah mendunia.
Kontroversi semacam ini tak hanya menyangkut soal sejarah, tetapi juga soal politik kebudayaan dan identitas bangsa. Mengguncang narasi Borobudur berarti mengguncang banyak kepentingan. Sebuah peringatan yang dibungkus dalam simbol-simbol arsitektur tinggi, pesan moral kosmis, dan pengamatan astronomis. Bagi sebagian orang, teori ini terdengar terlalu fantastik. Ekskavasi modern menemukan bahwa di dalam fondasi Borobudur terdapat semacam sumur dan saluran yang tampaknya dirancang untuk mengendalikan aliran air hujan. Pertanyaannya, untuk apa sebuah candi perlu teknologi sekompleks itu? Beberapa arsitek kuno berpendapat bahwa fungsi tersebut tidak hanya untuk menahan fondasi dari longsor, melainkan juga memiliki makna simbolis dan mungkin ritualistik. Ada teori liar yang menyebutkan bahwa Borobudur adalah sebuah alat raksasa, semacam mesin spiritual yang memanfaatkan air, cahaya matahari, dan orientasi bintang untuk tujuan yang belum kita pahami. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah. Namun sejarah telah membuktikan bahwa banyak peradaban kuno memiliki pengetahuan teknik dan astronomi yang luar biasa, bahkan melampaui apa yang kita kira mungkin untuk masanya. Ia hanya berdiri, diam, menatap langit dari atas puncak bukit selama lebih dari 1000 tahun. Tapi di balik diamnya, tersimpan pesan yang masih harus kita dengarkan dengan jujur, berani, dan rendah hati. Apakah kita siap menggali ulang sejarah? Atau kita lebih memilih narasi yang nyaman dan familiar, meski mungkin keliru? Tapi seperti Gunung Padang dan piramida-piramida purba di Amerika Selatan, sejarah seringkali menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari imajinasi manusia. Ada jalur-jalur tertentu dalam Borobudur yang seolah mengikuti gerak matahari dan bulan dalam titik balik tahunan. Beberapa stupa dan lorong-lorongnya juga menunjukkan interaksi cahaya alami pada waktu-waktu tertentu, yang seolah menyampaikan kode waktu atau kalender spiritual. Pertanyaannya, mengapa bangunan keagamaan membutuhkan akurasi astronomi sepresisi itu? Ataukah justru bangunan ini bukan kuil, tapi kalender hidup dari peradaban kuno? Banyak adegan di relief yang secara tekstual tidak ditemukan dalam kitab-kitab Buddhis utama, seperti Lalita Vistara atau Jataka. Beberapa adegan menunjukkan kapal-kapal besar dengan layar ganda. Beberapa menampilkan hewan-hewan yang bahkan tidak dikenal sebagai fauna Nusantara pada masa itu. Ada yang menggambarkan ritual yang tidak identik dengan ajaran Buddha, seperti adegan pengorbanan atau pemujaan kepada sosok yang tak bernama, yang wajahnya tidak memiliki atribut Buddha tradisional. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah relief tersebut hanyalah ornamen artistik, atau merupakan catatan sejarah dari suatu budaya yang lebih tua, yang kemudian dilapisi makna Buddhistik oleh penguasa Shailendra? Jika benar begitu, maka Borobudur adalah semacam lapisan sejarah yang saling menindih satu bangunan dengan banyak cerita, yang masing-masing berasal dari zaman berbeda. Misteri makin dalam ketika ditemukan bahwa pola ornamen tertentu memiliki kemiripan dengan pola hias di situs-situs megalitik Sulawesi atau Sumba, padahal jaraknya ratusan kilometer dan masanya sangat berbeda. Lalu muncul pertanyaan lanjutan. Apakah Borobudur sebenarnya dibangun di atas struktur yang lebih tua? Apakah Shailendra hanya mengambil alih bangunan yang sudah ada dan memberinya makna baru sesuai dengan agama yang mereka anut saat itu? Ini bukan hal yang aneh. Banyak bangunan keagamaan dunia, dari Hagia Sophia di Turki hingga kuil di Mesir, telah mengalami perubahan fungsi spiritual sesuai penguasa zamannya. Namun mereka juga mencatat bahwa jumlah stupa, arah orientasi bangunan, dan struktur geometris Borobudur tidak sesuai sepenuhnya dengan ajaran Mahayana yang konvensional. Bahkan susunan lorong dan relief di Borobudur menunjukkan narasi yang sangat kompleks. Sebagian besar tak bisa dijelaskan hanya dengan sudut pandang Buddhistik semata. Jika ini benar-benar tempat suci umat Buddha yang aktif, mengapa tidak ada usaha untuk memelihara, memugar, atau bahkan menyebutnya dalam dokumen-dokumen kerajaan setelah abad ke-10? Beberapa ahli menduga, setelah pergeseran pusat kekuasaan ke Jawa Timur dan masuknya pengaruh Islam, Borobudur kehilangan peran spiritual dan politisnya. Tapi teori lain mengatakan, bangunan itu mungkin dikubur secara sengaja, entah karena dianggap terlalu kuat secara simbolik oleh kekuasaan baru, atau karena bangunan itu menyimpan pengetahuan yang dianggap berbahaya bagi doktrin kekuasaan selanjutnya. Teori konspirasi ini makin menguat, karena hingga kini masih banyak area di sekitar Borobudur yang dilarang untuk digali lebih dalam. Ada simbol-simbol yang seolah mewakili perputaran waktu, siklus matahari bulan, dan konstelasi bintang. Tapi pernahkah kita bertanya lebih dalam? Apakah benar Borobudur adalah candi Buddha? Apakah benar bangunan sebesar itu hanya diperuntukkan untuk ziarah keagamaan? Atau jangan-jangan ada fungsi lain
Bahkan identitas lain yang sengaja disembunyikan di balik tumpukan batu vulkanik setinggi 9 tingkat itu? Pertanyaan ini bukan sekadar provokasi. Ini adalah awal dari pintu yang membawa kita masuk ke sebuah ruang gelap dalam sejarah, di mana narasi resmi mulai retak dan teori-teori alternatif mulai mengguncang persepsi. Dalam catatan sejarah arkeologis, Borobudur disebut dibangun oleh Wangsa Shailendra pada abad ke-8 ketika agama Buddha Mahayana berkembang pesat di Jawa Tengah. Bentuknya yang bertingkat-tingkat dianggap mewakili kosmologi Buddha, dari dunia nafsu hingga mencapai nirwana. Namun hingga kini, tak ada satupun prasasti yang secara eksplisit menyebutkan nama Borobudur sebagai bangunan yang berkaitan dengan Buddha Gautama. Prasasti Karangtengah maupun prasasti Tri Tepusan hanya menyebutkan pembersihan tanah sima dan penyucian wilayah, tapi tidak pernah menamai bangunan ini secara gamblang sebagai candi pemujaan. Bahkan kata Borobudur sendiri baru populer di era kolonial, ketika Raffles menyebutnya dalam laporan penemuannya tahun ke-1814. Pertanyaannya, jika ini benar-benar tempat ziarah besar Buddha, mengapa semua catatan tentangnya nyaris hilang selama ratusan tahun? Ada teori lain yang lebih mengguncang, bahwa Borobudur bukan candi agama sama sekali, melainkan sebuah pusat pengetahuan purba, semacam universitas atau perpustakaan batu yang menyimpan pengetahuan kosmik, astronomi, bahkan teknologi. Yang lebih mengejutkan lagi, jika kita telusuri struktur fisik Borobudur, bangunan ini tampak jauh lebih tua dari dugaan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa fungsi Borobudur lebih bersifat astronomis. Lebih jauh, kita harus mempertanyakan, mengapa Borobudur sempat ditinggalkan dan terkubur abu vulkanik selama berabad-abad? Mereka yang mendukung teori ini menyebut Borobudur sebagai warisan dari peradaban yang jauh lebih tua. Bahkan bisa jadi berasal dari zaman ketika dataran Sunda masih menyatu dengan daratan Asia Tenggara, masa yang dikenal sebagai Sundaland. Lalu siapa yang paling terganggu jika teori ini benar? Di akhir semua pertanyaan ini, kita kembali ke satu hal yang pasti. Borobudur tidak pernah berbicara. Sebuah teori lain yang jarang dibahas di media. Arus utama datang dari para peneliti independen yang menyoroti keanehan simbolik pada ratusan panel relief Borobudur. Bayangkan sejenak tim arkeolog kolonial pada abad ke-19 yang pertama kali menggali Borobudur dari timbunan tanah dan semak belukar. Yang juga menimbulkan tanda tanya adalah adanya sistem saluran air yang sangat kompleks di bawah struktur Borobudur. Seiring berjalannya waktu, muncul keberanian dari beberapa peneliti muda untuk kembali mempertanyakan identitas Borobudur. Mungkin justru di sanalah letak daya tarik Borobudur, sebuah bangunan yang tidak memberikan jawaban pasti, melainkan memancing rasa ingin tahu yang tak pernah habis. Dan pada akhirnya, Borobudur berdiri sebagai cermin bagi kita sendiri. Seberapa jauh kita siap menghadapi kebenaran sejarah, meski kebenaran itu bisa saja mengguncang keyakinan yang sudah lama kita pegang. Jadi, kalau selama ini kita percaya Borobudur adalah candi Buddha, lalu apa arti semua simbol dan misteri yang tak pernah terpecahkan itu? Apakah sejarah yang kita tahu hanyalah separuh kebenaran, atau justru sebuah kebohongan besar yang selama ini kita pelihara bersama? Tulis pendapatmu di kolom komentar.